Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal kesiapan motor listrik di Indonesia. Ya, jadi bukan soal motor listriknya bagaimana, soal eh, teknologi, tapi yang penulis ingin bahas ini, seandainya sekarang ini semua diwajibkan jadi harus pakai motor listrik, apa yang terjadi? Jadi sekarang ini dalam kondisi sekarang harga motor listrik itu termasuk tinggi ya. Tinggi itu dari banyak hal. Yang penulis tahu, motor listrik itu termasuk barang mewah. Jadi pajaknya pajak barang mewah. Disamakan dengan motor kelas di atas 300 cc. Jadi masuk ke Indonesia bisa 2 atau 3 kali lipat harga normal di luar negeri. Ya, tapi ini juga kita harus ingat juga bahwa di luar negeri motor listrik itu dijual dengan subsidi. Kalau di Indonesia enggak. Mungkin ada yang membantah ya. Tuh, tapi kan sudah ada peraturan pemerintah bahwa motor listrik itu akan kena subsidi. Penulis nggak jelas maksud dari aturan pemerintahnya bagaimana. Tapi yang jelas sebagai hasil akhirnya motor yang mereknya lokal sekalipun itu nggak kena keringanan pajak. Gesit itu kan merek lokal, merek yang apa disebut-sebut sebagai representasi merek lokal kita. Entah apakah ada merek lokal lain. VR mungkin, tapi VR itu lebih cocok disebut perakit ya. Dia beli komponen dari entah Taiwan entah Cina, itu terus dirakit di Indonesia dijual. Syaratnya untuk disebut lokal itu sangat-sangat berat ya. Kalau nggak salah syarat minimalnya itu harus 50% kandungan lokal. Padahal bahan utama motor listrik itu baterai, penggerak listrik, dan pengendali tenaganya itu kebanyakan masih impor. Jadi sulit gitu ya kita dapat harga yang bagus karena semuanya itu kena pajak barang mewah. Semua barang elektronik dari luar itu kena pajak barang mewah. Jadi ya hasilnya kita dapat harga yang mahal. Coba misalnya ya eh, gesit itu, gesit itu kan dijual cuma baterai satu, berapa, 25 juta penulis lupa. Sementara baterainya berapa, 7,5 juta, sudah sekitar 33 juta.
33 juta. Padahal kalau di luar negeri seringnya harga motor listrik itu lebih murah daripada motor bensin. Apa ya, di Vietnam harganya lebih murah daripada Aerox. Motor apa ya, Vince. Terus di Cina juga gitu. Di Cina harga motor listrik itu sudah mulai 6 jutaan. Dan itu sebelum pajak, sebelum keringanan. Kalau pakai keringanan ya lebih murah lagi. Yang di Taiwan pun motor listrik Gogoro itu ada apa, keringanan pajaknya juga. Ada keringanan pajak. Dan apa ya, berapa ya, nanti penulis lihatkan harga Gogoronya. Kalau nggak salah itu 20% atau berapa gitu loh ya. Nanti penulis lihat, waktu penulis bahas sudah lupa. Ada keringanan pajak, sementara kita nggak ada. Gara-gara keringanan pajak itu harga motor listrik di negara aslinya di Cina itu gila-gilaan kadang. Ada yang harganya 71 juta. Itu harga sananya. Merek apa? Media atau apa. Ya memang performanya hebat sih. Sampai kecepatan 70 km per jam. Bukan. 100 km per jam. Harga segitu. Kita berapa? Nggak tahu lah ya. Gogoro masuk Indonesia mungkin harganya berapa? 50 juta? Entahlah ya. Katanya kan Gogoro mau masuk Indonesia, tapi penulis belum lihat beritanya, belum lihat harganya. Nah, Indonesia ya wis terima apa adanya. Kalau nggak salah di India itu ada ya keringanan pajak juga. Entah gimana, rasanya sih berlaku untuk semua motor listrik. Jadi Indonesia ini termasuk aneh ya. Sudah ada kebijakan pemotongan harga,
tapi konsumen tidak merasakan itu, tidak merasakan potongan harga. Walau mereknya lokal, karena memang ya itu syaratnya berat, harus kandungan lokal, dan pajaknya diberikan bukan pada saat motornya dijual, tapi dari sisi produksinya ya. Ya itu juga yang membuat potongan harga tidak terlaksana. Entahlah mengapa kok aturannya aneh seperti itu. Kok nggak langsung sekalian pajak penjualan motor listrik dihapuskan gitu, STNK dihapuskan. Masih harus buat BPKB segala. Entah mengapa nggak dibebaskan aja. Mau soal SIM terserah lah, tapi kalau niat potong, kenapa kok potongnya dari hulunya, kenapa kok nggak yang di konsumennya? Ya sepertinya pemerintah takut ya, takut motor listrik dikuasai motor Cina. Padahal ya sebenarnya kalau motor Cina sudah hadir duluan, lama-lama yang lokal-lokal ini akan bangkit juga selama biaya komponennya murah. Tapi kan yang terjadi karena biaya komponennya tetap mahal ya, sekarang ini tetap aja yang hadir yang banyak itu adalah motor Cina. Ya karena memang industri kita nggak dilindungi istilahnya ya. Karena kita beli bahannya impor dari Cina, ya jadinya produk jadi Cina itu yang lebih unggul, karena mereka nggak harus beli bahan protolan. Mau bagaimanapun motor lokal sulit bersaing dengan motor Cina. Tapi ya namanya pemerintah ya, pokoknya memberi kesan seakan-akan sudah buat peraturan, sudah ada ketentuan untuk potong harga, walau dalam kenyataannya nggak sesuai janjinya, ya tetap aja jalan ya pemerintah. Terus yang berikutnya adalah soal kesiapan infrastruktur. Wes anggap aja lah masyarakat kita itu kaya, mau disiksa oleh pemerintah, disuruh bayar pajak barang mewah, pajaknya dipakai nyemproti jalan, nggak tahu apa tujuannya. Ya wes pakai itu. Tetap aja ada masalah. Masalahnya adalah infrastruktur kelistrikan. Ini baik yang ngecas orang rumahan maupun yang ngecas kayak Alfamart, Indomaret gitu. Jadi kan rencananya ada dua strategi untuk sumber dayanya, untuk sumber bahan bakarnya motor listrik. Yang satu ngecas sendiri di rumah. Yang nomor dua pakai isi ulang. Dua-duanya sudah ada, lumayan jalan. Jadi kayak PC elektrik itu sudah jalan. Jadi sudah ada sistem pengisian ulang. Nah, yang belum dipikirkan itu adalah listrik. Sistem pengisian baterai itu butuh besar. Kalau untuk di rumah ya mungkin sekitar 600 watt lah.
600 watt ini jangan dipikir kayak AC. 600 wattnya AC itu adalah ketika unit outdoornya nyala ya. Jadi kalau kita baca di AC itu unit outdoor itu ada maksimal, ada penarikan konstannya berapa. Nah itu kan cuma waktu unit outdoornya nyala. Dan AC itu nggak selalu, nggak terusan unit outdoornya itu. Ada saat dimana unit outdoor itu mati. Kalau misal di dalam sudah dingin ya nggak akan nyala yang luar. Ya karena memang tujuannya yang luar itu adalah heat exchanger-nya, nggak selalu butuh. Disesuaikan dengan suhu. Nah, 600 watt itu harusnya disamakan dengan apa ya? Setrika juga enggak kan, setrika 300 watt, 350 watt itu kan cuma waktu elemen pemanasnya butuh dipanaskan. Ketika sudah panas ya enggak, mati. Nah, 600 watt atau 700 wattnya chargernya motor listrik itu enggak gitu. 700 watt terusan. Jadi ya pastinya biayanya jauh lebih mahal daripada apa jenenge, daripada setrika, daripada AC, daripada kompor listrik dan seterusnya. Bakal lebih mahal karena ya terusan. Ini soal tanggungan biaya ke konsumen. Belum lagi kalau yang motor listrik yang dayanya besar atau mobil listrik pasti lebih besar lagi. Entah yang dipasang oleh artis-artis yang punya mobil Tesla itu charger yang berapa watt ya. Soalnya setahu penulis chargernya mobil listrik itu gede, mungkin ya 20.000 atau berapa, 12.000 atau berapa. Ada level-levelnya. Yang level 1 paling rendah itu wattnya wis gede banget, lebih dari 1.300 watt ya. Kalau motor listrik masih lumayan ringan lah, mungkin 600-700 watt. Watt makin kecil ya pengisian makin lama, bisa aja butuh waktu 6 jam, 8 jam, bisa jadi. Kayak di contohnya Migo ya, Bikeshare itu kalau nggak salah kalau mau jadi pangkalannya Migo yang menyediakan 45 motor Migo atau bahkan lebih, itu butuh rumahnya dipasangi listrik berapa, 2200 watt kalau nggak salah, minim gitu, nggak bisa pakai 1300. Terus jadi masalah juga ketika banyak orang melakukan itu. Soalnya kan infrastruktur listrik kita ini dibangun dengan asumsi rumah kan kebanyakan. Yang perumahan apa mewah mungkin yang 2200, entah mungkin ada yang lebih atau enggak, tapi penulis rasanya kok 2200 itu wis termasuk tinggi ya. Masa ada yang lebih tinggi lagi butuhnya, rumahnya gede banget mungkin, nggak tahu lagi. Tapi 1.300 itu kebanyakan.
asumsinya 1300 watt. Nah, itu belum tentu beban puncak, belum tentu kepakai semua. Dengan pemakaian sekarang saja itu sudah dibilang krisis listrik. Pernah dengar nggak yang beberapa bulan sebelumnya itu krisis listrik, krisis listrik, krisis listrik. Nah, kalau sudah pada punya motor listrik semua, malam hari jadi ngecas 700 watt semua lah, bisa anggap aja nggak ada yang punya mobil listrik lah, terlalu tinggi wattnya. Nah, rumahnya kuat enggak? Kalau sekarang aja ada keluhan beban rumah tangga malam hari itu terlalu tinggi ya. Apalagi kalau sudah pada punya motor listrik. Rumah yang asalnya listriknya cuma ya misalnya lampu, atau kalau ada yang pakai AC gitu toh. AC setengah PK yang maksimal 400 watt. 400 watt itu waktunya ngatok. Sama lampu anggap aja 100 watt, total 500 watt. Tiba-tiba mendadak satu gang itu pakai motor listrik semua, sehingga ngecas 600 watt semua. Dan itu terusan dalam waktu ya 6 jam gitu. Apa kuat? Belum lagi kalau yang mobil listrik itu gila-gilaan listriknya. Jangankan Indonesia ya, jangankan Indonesia, di negara maju saja ada kok cerita gardu kebakar gara-gara listriknya gak kuat, karena beban listrik terlalu tinggi. Ya karena dulu-dulu nggak ada bayangan bahwa listriknya bakal pakai segini besar gitu. Jadi perkiraan pembuatan jalur listrik itu nggak memperhitungkan penggunaan listrik yang gila-gilaan. Walau memang ya, anggap aja semua orang kaya, misal 1300 watt kurang naikkan 2200 kurang naikkan 1 kilowatt 1 kilowatt kecil jadi 10 kilowatt. Ada, bisa anggap aja semua orang kaya bisa mampu sebulan 2,5 juta atau berapa listriknya. Tapi apa jaringannya mampu? Apakah infrastruktur listriknya sudah siap untuk itu? Karena kan waktu bangun dulu nggak ada bayangan sedotan listrik segede motor listrik atau mobil listrik. Dan ini nggak cuma rumah tok ya. Yang kayak Alfamaret, Indomaret gitu kan sama sebenarnya. Karena ya dia listriknya ya ambil dari perumahan juga kadang. Apa ya listrik cuma apa tempat isi ulang nanti cuma ada di lingkungan industri itu? Kan ya nggak mungkin. Butuhnya di semua tempat. Kalau untuk di Jakarta mungkin nggak terlalu membebani ya, karena ya banyak misalnya kantor-kantor, tapi entah juga ya, soalnya ya namanya perkantoran ya listriknya nggak banyak ya. Hotel sekalipun ya berapa kan. Jadi menurut penulis itu jelas bahwa motor listrik itu masih mahal untuk konsumen. Nggak
nggak baik kalau dibuat terburu-buru harus eh, motor listrik semua. Mahal untuk konsumen dan listriknya belum tentu siap. Keburu-buru ngomong tahun segini motor listrik nggak boleh, itu sudah diperhitungkan matang-matang enggak? Soalnya Indonesia ini kan pemerintahnya kalau ganti kebijakan aturan yang lama-lama kadang dicueki kan. Takutnya sekarang zaman Jokowi ngomong saya naik jabat gitu, tapi begitu pas dia sudah nggak jabat, ternyata semuanya melengsing. Yang pemerintah baru merasa oh iya motor bensin, mobil bensin semua yang pakai bahan bakar minyak bumi itu harus lenyap segera gitu. Nggak dipikiri, nggak ada persiapan listriknya gimana. Nanti krisis listrik, pas krisis listrik naik harganya, alasannya krisis naik butuh infrastruktur baru dan macam-macam, jatuhnya ya ke masyarakat lagi ya. Jadi ya gimana ya, penulis sendiri nggak merasa bahwa punya motor listrik itu membantu lingkungan. Enggak, penulis sudah jelaskan sebelumnya bahwa ya yang bikin polusi bukan motor bensin ya, yang bikin masalah cuaca bukan motor bensin. Motor listrik itu apa ya, sekarang ini lebih ke gengsi, nggak semua orang bisa pakai. Tapi misal merasa nggak masalah memelihara motor listrik dengan segala kekurangannya, ya terserah lah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.